Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat datang dalam ibadah dan pembelajaran firman hari ini. Kita membedah satu gelar agung, Alfa dan Omega. Wahyu pasal 1 ayat 8 berkata, "Akulah Alfa dan Omega, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa." Dan Wahyu pasal 22 ayat 13 berkata, "Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir." Siapakah dia yang memakai gelar ini? Alfa adalah huruf pertama dalam abjad Yunani. Omega adalah huruf terakhir, maka Alfa dan Omega menyatakan kepenuhan dan supremasi dari awal sampai akhir. Namun perhatikan, dalam Wahyu pasal 22, gelar ini berada dalam perkataan Kristus sendiri. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Ini bukan sekadar gelar kehormatan, ini menyatakan bahwa Kristus berada di atas seluruh ciptaan dan sejarah. Dalam Keluaran pasal 3 ayat 14, Allah menyatakan kepada Musa, "Aku adalah Aku." Dalam Wahyu, ungkapan tentang Dia yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang menyatakan keberadaan Allah yang melampaui waktu. Dan sekarang Kristus disebut Alfa dan Omega. Inilah kesaksian yang sangat kuat tentang keilahiannya. Yohanes pasal 1 ayat 1 berkata, "Pada mulanya adalah Firman, dan Firman itu adalah Allah." Yohanes pasal 1 ayat 3, "Segala sesuatu dijadikan oleh Dia." Jika segala sesuatu yang menjadi ciptaan dijadikan melalui Dia, maka Dia sendiri bukan ciptaan. Dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Kemudian Yohanes pasal 1 ayat 14 berkata, "Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita." Perhatikan baik-baik, yang menjadi manusia bukan seorang pribadi manusia yang kemudian menjadi Allah. Subjek inkarnasi adalah Sang Firman yang kekal, yang mengambil natur manusia. Kolose pasal 1 ayat 16 berkata, "Dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia." Dan ayat 17, "Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu." Saudara, Dia bukan sekadar bagian dari sejarah. Dia adalah Tuhan atas sejarah. Dia bukan sekadar muncul di awal zaman. Dia ada sebelum zaman. Dan Dia bukan sekadar menunggu akhir zaman. Dia datang sebagai Raja dan Hakim pada akhir zaman. Itulah makna Alfa dan Omega. Ibrani pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa Anak adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah.
Dia menopang segala sesuatu dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Karena itu kita tidak melihat Yesus sebagai manusia biasa yang kemudian memperoleh keilahian. Kita melihat Sang Firman yang kekal, yang mengambil natur manusia untuk keselamatan kita. Dan di akhir kitab Wahyu, Yesus berkata, "Ya, Aku datang segera." Gereja menjawab, "Amin, datanglah Tuhan Yesus." Mengapa? Karena Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang pertama dan yang terkemudian. Tuhan yang datang dalam kemuliaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak hanya mempelajari sebuah gelar, kita sedang memandang kepada pribadi yang menjadi pusat seluruh sejarah keselamatan. Alfa, Dia yang awal. Omega, Dia yang akhir. Segala sesuatu diciptakan melalui Dia. Segala sesuatu ada untuk Dia. Dan segala sesuatu mencapai penggenapannya di dalam Dia. Sang Firman menjadi manusia. Dia mati di kayu salib. Dia bangkit mengalahkan maut. Dan Dia akan datang kembali. Karena itu gereja berseru, "Amin, datanglah Tuhan Yesus. Engkau Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Segala kemuliaan bagimu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin." Tetaplah berpegang kepada firman, tetaplah mengenal Kristus, Sang Alfa dan Omega. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.